pengikut hawa dan kejahilan. Apa makna jahil? Tidak berilmu. Tak bohong tak duit. Orang tidak berilmu tu sebanyak-banyak acara dia. Makanya kalau berdebat kalah awak dia. Semuanya berdebat tentang Al-Quran, mungkin kalah awak dia. Makanya ketika berdebat memakai metodologi ahli hawa, kita tidak menguasai metode mereka. Bisa kita ketika terdibuatnya. Seperti yang terjadi sebagian ahli debat kita berdebat memakai metodologi ahli hawa. Hawa tidak ahli hawa, itu kalah awak dia. Kenia, sehingga seolah-olah mereka di atas angin, hebat mereka. Apa sebab? Nya pakai kaedah mereka. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dengan segenap kemampuannya, beliau katakan, saya mau berdebat dengan anda dengan syarat kita harus kembali kepada sesuatu yang semua kita sepakat. Apa yang semua kita sepakat? Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sepakat Al-Quran Sunnah berarti bukan dakwah Islam, sudah jelas. Nanti kita berbeda, nanti balik kepada keduanya. Nah, itu ujung-ujung Quran Sunnah tidak maju ada dongnya. Setiap subhanallah Imam Ahmad. Mana maju zaman Rasulullah berzaman kini? Zaman Rasul pakai apanya dulu? Pakai Al-Quran dan Sunnah? Pakai ilmu kalam? Pakai lainnya, tapi tidak usah buat ilmu kalam nomornya. Ini bukti. Kalau di hati aras mesti bertempat. Mana perkataan Nabi John itu? Kalau seandainya di atas aras berarti mesti berbatang tubuh berjisim. Mana perkataan Nabi John itu? Berarti tidak ada. Berarti kalau ada yang mengatakan klaim tanpa bukti, maka kita yang mengatakan Allah mawjud bila makan, tidak Allah ada tanpa tempat, coba datangkan hadisnya. Datangkan hadis. Tidak ada hadis. Berarti Anda hanya mengada. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Untuk merealisasikan itu kita belajar ilmu yang dengannya kita mengenali apa yang diinginkan dan kehendaki oleh Allah dari kita hamba-hambanya ini. Alhamdulillah melalui kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis kita tahu bagaimana cara mengikuti dan mencintai Nabi SAW dengan benar. Setelah beberapa bab yang disebutkan yang terakhir kemarin tentang masalah sihir dan para penyihir, dan sudah dibahas oleh penulis bahwa mustahil orang Islam, orang beriman melakukan sihir. Artinya bila dia penyihir dan melakukan sihir berarti dia bukan orang Islam, bukan orang beriman. Allah musta'an. Semoga Allah jauhkan kita dari sihir dan para penyihir. Kemudian beliau melanjutkan tentang masalah yang harus kita junjung tinggi, karena tidak sedikit dari kita orang-orang yang mengaji tetapi kadang tidak mendapatkan karunia ini, yaitu tentang 2/3 ilmu, seperti kata Imam Ahmad atau Abdullah bin Mubarak, juga dari Imam Ahmad bin Hanbal, al-adabu thulutha al-ilmi. Adab itu adalah 2/3 ilmu. Adab itu adalah 2/3 ilmu. Maka para ulama kita tidak mengabaikan hal ini dan tidak melupakan membahas masalah adab ini. Maka Syekh di sini sebelum menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang tidak menjaga adab dari kalangan ahli ahwa wal bidah, beliau memulai dengan adabu ashabil hadis, adabnya para ahli hadis. Sekali lagi saya ingatkan, ahli hadis bukan sekadar penghafal hadis dan bukanlah sekadar pakar hadis, tapi ahli hadis yang dimaksud adalah yang beragama mengikuti hadis. Apa kata hadis? Itu yang dilakukannya, bukan para penghafal tetapi tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Alhamdulillah dengan belajar kita semakin bisa kita membedakan mana yang ahli atau ashabul hadis, mana yang hanya sekedar pakar dan ahli hadis. Qala rahimahullah adabu ashabil hadis.
Wa yuharrimu ashabul hadis al-muskira minal ashribah. Para ahli hadis mengharamkan segala yang memabukkan. Al-muskir alif lam berarti bersifat umum, semua yang memabukkan. Minal ashribah, dari minuman. Karena biasanya yang memabukkan ini adalah minuman. Karena memang kandungan itu ada, kandungan yang memabukkan itu pada umumnya setelah diurai dalam bentuk minuman. Tapi kalau dalam bentuk makanan, walaupun zat itu kadang ada tapi belum memabukkan. Setelah diurai menjadi minuman, baru dia memabukkan. Seperti yang disebutkan contoh-contoh oleh beliau, minal ashribatil muttakhadati minal inab. Dari minuman-minuman yang dibuat dari inab, grape, yaitu anggur. Di bahannya halal, tapi karena diproses menjadi yang memabukkan jadi haram. Paham saya? Bahannya bisa saja hadis, tapi karena prosesnya tidak secara hadis, maka dia menjadi hadas. Jelas? Al-Qur'anul Karim hudan linnas. Kalau prosesnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, akan menjadi petunjuk yang menyelamatkan. Tapi kalau prosesnya dengan cara yang tidak sesuai hadis, maka Al-Quran bisa menjadi penyesat. Bisa menjadi penyesat. Bukan Al-Qurannya, prosesnya. Bagaimana dia mengambil dalil daripada Al-Quranul Karim tadi. Makanya kembali selalu kita ingatkan, jangan asal ada dalil, tidak boleh disalahkan. Ini keliru. Ini biasanya orang-orang yang suka buat kesalahan ini. Orang yang suka bikin kebenaran, dia tak takut disalahkan. Kenapa? Karena dia tahu al-mu'min mir'atu akhih. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kita tunjukkan. Kalau memang salah, jangankan kita, Umar bin Khattab saja mengaku. Jangan Umar bin Khattab, Nabi saja disalahkan mengaku. Tapi yang nyalahkan Nabi bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pula nyalahkan Nabi lagi. Sebab ilmu kita tidak pasti. Kalau ilmu Allah adalah pasti. Jadi boleh nak kita nyalahkan Nabi? Tidak. Siapa yang menyalahkan Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan proses itu? Di masa syariat masih turun, wahyu masih turun. Kalau sekarang kalau datang orang mengatakan, oh salah Nabi itu, katanya, kata orang Syiah. Bagaimana? Gimana? Dia bilang kami bertemu langsung sama Allah, katanya. Gitu. Kita bilang jangan cita-cita gila aja cuy. Cita-cita gila. Nah, ada orang Syiah bilang bahwa Nabi SAW salah kenapa tidak berwasiat bagaimana supaya jadi khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga dirampas oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Di satu sisi mereka mengklaim pula Nabi berwasiat. Sekarang dia salahkan pula Nabi tidak berwasiat. Memang agama kalau di kepalanya, tentu lupa. Sikok kia sesuatu itu lagi jalan. Allah musta'an. Jadi kembali ke kaum muslimin, bahan halal, tapi kalau proses tidak halal tidak boleh dikonsumsi. Jelas? Sama juga dengan bahannya sunnah, tapi tidak prosesnya selalu sunnah, maka tidak boleh dilaksanakan. Seperti cerita martabak Mesir itu. Tahu cerita martabak Mesir? Tentu pun lupa. Belum sebulan ditinggalkan, dah lupa lagi. Setahun ni, Masya Allah. 2024 cerita ikhwan, Masya Allah. Ya, dia katakan, misalnya dia melegalkan acara tahlilan, kenduri arwah, atau menikah hari menuju hari. Alasannya apa? Menjenguk orang yang kemalangan, sunnah atau bid'ah? Sunnah. Membaca Quran, sunnah atau bid'ah? Sunnah. Baca Quran bersama-sama dan sendiri-sendiri, sunnah atau bukan?
Sunnah. Menjenguk orang sakit sendiri atau beramai-ramai, sunnah. Sah? Hah? Nah, yang dilakukan ketika kita kenduri 3 hari, 7 hari, itu semua datang menggembirakan keluarga, baca Quran ramai-ramai, habis doa bersama, makan bersama. Makan rumah orang mati boleh tak? Hah? Selamanya? Ya tak boleh ke 3 hari, dia ada 3 hari ke 7. Sah? Jadi semua bahannya halal. Seperti martabak Mesir, bahannya dari tepung, dari garam, dari blueben, selain keju ya, dari minyak goreng, apa lagi? Bawang perai, tidak berbayar, bawang putih, daging, telur, dan seterusnya, halal semua, halal. Maka dibancau, tahu dibancau? Diadon, tentu bahasa kota pula, apa juga. Dibancau, dia apa namanya, diaduk, kemudian akhirnya digoreng menjadi martabak Mesir. Halal apa enggak? Halal. Nah sekarang apa bedanya cara tahlilan itu dengan martabak Mesir? Bahannya semuanya bahan sunnah. Gimana? Kalau udah sunnah semuanya, mulai siapa yang pertama wafat di antara kita tahlilan ya. Karena bahannya semuanya bahan halal sunnah. Berarti tahlilan kau berat tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, dikasih ilmu sunnah, katanya sunnah nyunda, tapi dikasih sunnah tidak mau terima. Ternyata fanatik guru rupanya. Apa salah dia ususkan? Jadi bayi waktu tu dia tak masalah, nak meraih, nak isya. Tak 7 air. 40 air lah. Tak harus sudah, bisa 8 air. Lah, siapa mati pertama? Awak tahlilkan nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini luar biasa. Bagi orang-orang yang tak mau belajar dan tak mau mendengar, benar ini. Sekarang pertanyaannya, Nabi tak pakai mikrofon lagi. Nabi tak pakai meja, Nabi tak pakai HP ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahannya memang sunnah semua, tapi prosesnya proses yang tidak sunnah. Apa sebab? Sebanyak itu orang mati di zaman Nabi. Ada orang mati di zaman Nabi? Banyak atau sedikit? Banyak. Tak sekalipun Nabi dan para sahabat melakukan sunnah itu. Datang beramai-ramai, lalu bagi Quran 1 juz per orang, habis itu dibaca ramai-ramai sampai selesai 1 juz, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada si mayit yang sudah meninggal. Berarti proses ini tak pernah berlaku. Habis pula zaman sahabat 100 tahun setelah Nabi wafat, tak juga berlaku. Sampai pula masa tabi'in, tiba-tiba ada riwayat yang tidak sahih dari seorang tabi'in, seorang pulanya. Ya, seorang tabi'in, riwayatnya juga mursal, tidak sahih juga. Berarti proses ini sengaja ditinggalkan Nabi atau tidak sengaja? Atau Nabi tidak tahu ini baik? Nabi tahu baik tapi tidak disampaikannya. Atau Nabi tidak tahu itu baik, baru ditemukan di abad-abad belakangan. Atau katakanlah di masa tabi'in. Mungkin kalau Nabi tahu lalu tidak disampaikan dan tidak diamalkannya, boleh tak? Boleh tak? Boleh Nabi menyembunyikan ilmu? Tidak. Jangan Nabi, kita juga tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kemudian sahabat tidak pernah pula mereka melakukannya sekalipun. Ya, sekalipun. Oh, ada Ustaz. Nanti diriwayatnya dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari Khalal meriwayatkan daripada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mengatakan kana al-ansar yakhtalifuna ila al-qubur yaqra'una ala ahli al-qubur al-Qur'an. Atau kama qala, bahwa orang-orang Ansar dulu bergantian atau sering ke kuburan membaca Al-Quran.
Sanad-sanad seperti ini jadi andalan juga. Paham tak? Tak paham. Jolly tak paham. Halal le bos je Sa'bi. Halal le bos je Sa'bi. Dah belan. Al-Halal tu murid Imam Ahmad. Antara dia dengan Sa'bi ada 2 orang atau 1 orang paling banyak. Berarti terputus sanadnya. Kemudian Asy-Sya'bi le bos je orang Ansar tu. Apa dia nak? Ha? Apa dia nak? Sa'bi tabi'in rumah wasuanya. Nah, kemudian bertentangan dengan yang masyhur dari amalan para sahabat dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah. Tapi itulah, kalau ndak ada ome, bang, ndak ada ome, bugal biasa, cuma ome je lah. Ndak ada kayu, jangan di kapak. Lah sudah kapak kayu dah ambil dayu ke dalam dah. Bila kan basah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat Allah. Jadi riwayat-riwayat aneh-aneh itu yang ditonjolkan, sedangkan yang masyhur dan yang hampir katakan mutawatir ditinggalkan, itu ditinggalkan. Nasallahu alaihi. Itulah tandanya sesuatu yang diadakan itu. Ndak nahu, hampir ndak nahu, tiba-tiba bos tiba kalau je lihat. Allah musta'an. Ala kulli hal, itulah perlunya apa yang didakwahkan oleh ashabul hadis, tasfiyatul ilmi. Ilmu itu mesti disaring dan ditapis kembali. Karena tidak sedikit orang ketika punya rujukan Ibnu Qayyim kan luar biasa. Atau rujukannya Ibnu Qudamah luar biasa. Kemudian lebih habis pula yang menyampaikan dengan penuh retorika. Bawa buku, awak tak baca buku kan? Awak kan tak bawa buku kira, hanya bawa buku, tengok halaman screenshot, awak tak pandai screenshot kira. Amat tak jauh-jauh kira. Jadi tak dapat screenshot kira, awak baca orang. Ajar lah mat. Baca orang screenshot kan, jadi nampak dia tu keren loh, nampak scan. Nah, jadi kadang-kadang tu kaum muslimin yang tanpa tahqiq, yang datang dari para pakar dan ahli, itu masalahnya. Orang mengira itu sudah diperiksa, padahal tidak dikoreksi dan tidak di cross check. Allah musta'an. Akhirnya awak tak sungguh angguk je lah. Angguk ndak joling. Angguk ndak paham kadang. Mak iya tingginya. Kosan dutu nang di syuhada tu ni kecen ndak nawu senawu bangnya. Ya, cuma nawu tapi contoh ndak nawu. Bang basi. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi tentu bezo martabak Mesir tadi. Jadi martabak Mesir prosesnya proses halal. Makanya martabak halal. Ini prosesnya tidak proses halal. Apa sebab? Sebab kita mengada-ngada sesuatu yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW, walaupun bahannya sunnah juga, tapi tidak proses secara sunnah. Ingat ya? Jadi dalil sahih, pengambilan dalil tidak sahih. Oleh sebab itu, ini inab itu apa arti tadi? Grape. Anggur itu hukum asalnya halal, tapi bila prosesnya berbeda bisa jadi halal, bisa jadi haram. Anggur ambil blender, di blend, sudah itu diminum, halal enggak? Apa dia halal? Prosesnya proses halal. Tapi kalau diondem, dibuat apa dibuat? Artinya proses 3 hari langu ini tunggu ini sudah berbuya sudah berbusa 3 hari, halal apa haram? Kenapa haram? Proses. Selepas itu kita lepas lagi sampai sepekan, hilang minyak, tinggal air jernih. Halal apa haram? Halal. Apa namanya? Tuba. Apa? Ajuka. Halal apa enggak? Halal. Jadi proses menentukan halal haram. Proses menentukan sunnah atau bid'ah. Itu yang kadang tak sampai kaji. Yang sampai kaji bawa martabak mah. Kajian sodo jadi martabak Mesir deh. Nya ada jadi martabak Bangka ke. Kan ya? Ada jadi martabak apa balik? Apa baliknya? Martabak Malaysia tu. Apa balik nombor. Nah. Lah ada apa namanya martabak unyil? Aduh. Tak jawab dah. Oh, nak kodok makan martabak. Ha, iyalah.
Yalah khair insyaallah. Baik. Jadi bukan hanya bahan tapi proses. Baik, makanya Ahlus Sunnah itu pertama memang takzim terhadap sunnah itu tinggi. Yang kedua, memastikan atau mengharuskan yang kita jadikan dasar itu sahih. Yang ketiga, sahihnya dalil tidak cukup, harus sahih pula cara pengambilan pemakaian dalil. Makanya kaedah asal ada dalil tak boleh disalahkan, tunggu dulu. Selama pengambilan dalilnya benar tak boleh disalahkan. Tapi kalau pengambilan dalilnya salah, wajib disalahkan. Nah, wajib disalahkan. Seperti orang bertawassul. Sekarang juga lagi viral tawassul ya. Masya Allah. Alasan yang dikemukakan sama dengan alasan orang jahiliyah dulu. Kami tak menyembah wali-wali itu. Kami hanya mendekatkan diri kepada Allah melalui wali. Sama itu juga alasan jahiliyah disebutkan Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Balik dulu alasan itu sekarang balik. Nah, dan pembawanya juga orang-orang hebat. Makanya ahlul dalal, orang-orang yang tersesat jalan, biasanya orang yang pemberani. Sah? Non sosek jalan, kodok uang, pemberani tak? Dia apa berani? Dia merasa hebat. Sah? Jangan sosek uang nak. Enggak bangganya. Yang sosek tu pembawa sesat tu sering orang hebat. Maka pintar diperlukan, tapi pintar yang dengan ilmu. Adapun pintar tanpa ilmu, ini akan menyesatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia katakan minal ashribatil muttakhadati minal inabi, dari minuman-minuman mabukan yang dibuat dari anggur, awiz zabibi, atau dari zabib. Tahu zabib? Anggur yang kalau inap anggur kering, anggur basah atau anggur segar, az-zabib anggur kering. Kismi? Kalau lain loh. Kismis, yaitu anggur kering. Nah, kemudian awit tamri atau tamar. Tahu tamar? Kurma. Nah, awil asali, bahkan asal. Ini bahan halal semua kan? Halal semua? Baik. Awil zura atau dari jagung. Au ghairi dzalik, atau selain itu. Apple atau apel. Duyan, masuk dah. Iya, Pak? Bisa dah? Itu dia. Subhanallah, buatan tu dah. Nah, laici halal bisa juga. Mangga halal bisa. Limau halal, tapi prosesnya bisa menjadi haram. Jadi sampahnya. Sampahnya. Nah, elok nak tentu. Elok tentu. Nah, awal rizalik mimma yuskiru kathiruhu, yang mana banyak dikonsumsi. Kalau dikonsumsi banyak memabukkan, yuharrimuna qalilahu wa kathirahu, asal memabukkan sedikit saja haram. Paham? Misalnya diminum sebotol, tidak, misalnya bagi orang tertentu tidak mabuk, tapi lah minum gentong tu ya, tidak jawab ya. Salabu, labu tak jawab ya? Ya tentu labu dia lah tuan. Salabu, labu. Baik kan? Nah, mabuk maka sloki ya tetap haram. Belok sendok haram. Dan kucipan, atau kucipan tak jawab dia. Memanglah banyak terlupa kan. Tahu dia kodok dengan TV. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi asal memabukkan banyak dan sedikitnya tetap haram. Tahu. Yuharrimuna qalilahu wa kathirahu, mereka mengharamkan sedikit dan banyaknya. Kemudian wa yajtanibunahu wa yujibuna bihi al-hadd, mereka menjauhinya dan mewajibkan orang yang meminumnya untuk dihad.
yaitu dicambuk 50 kali seperti yang sabit dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian di antara adab yang disebutkan oleh Syekh, wa yarawna al-musara'ata ila ada'is salawatil maktubat wa iqamataha fi awailil awqat aw iqamatuha fi awailil awqat afdalu min ta'khiriha ila akhiril awqat. Mereka juga bersegera untuk menunaikan salat wajib dan mendirikannya di awal-awal waktu. Yang dimaksud dengan di awal-awal waktu ini adalah seperti yang disebutkan oleh para fuqaha, waktu salat itu kan terbagi 3. Al-waktu al-mukhayyar, waktu yang diutamakan, dan al-waktul muwassa, waktu yang dilapangkan, kemudian al-waktul mudayyak, waktu yang sempit. Maka selama di waktu yang pertama itu masih disebut di awal waktu, tidak seperti yang dulu kita pahami. Jadi awal waktu itu azan langsung qamat, walaupun itu di awal waktu juga, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Di mana waktu itu? Indahnya pada ketika bermukim azan langsung qamat, kecuali musafir tidak ada solat sunat. Yang kedua tidak ada, kena nanti lah nyawa situnya. Yang ketiga, kalau yang ketinggalan solat jemaah bagi musafir juga tidak wajib. Nah, tapi Nabi SAW walaupun demikian tak juga meninggalkan solat dalam keadaan safar, tidak meninggalkan solat berjamaah. Nah, kemudian wa iqamatuha fi awailil awqat afdalu min ta'khiriha ila akhiril awqat, dan melaksanakannya di awal-awal waktu lebih afdal daripada melaksanakannya di akhir waktu. Nah, di akhir waktu, yaitu waktu yang ketiga tadi. Dan melambatkannya di akhir waktu yang pertama, khususnya salat Isya, itu adalah sunnah yang utama. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa alaikum la amartu bi ta'khiril Isya. Kalau bukan karena takut memberatkan, saya akan lambatkan salat Isya sampai sepertiga malam pertama. Kemudian ihrazan lil ujuril jamilah biha wal mathubat, yaitu untuk apa? Kenapa mereka memilih di waktu yang pertama? Untuk mendapatkan pahala-pahala yang baik atau yang bagus dan balasan-balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat di awal waktu lebih afdal, berarti lebih besar pahalanya daripada salat di akhir waktu. Inilah pendapat jamaahirul ulama, kecuali Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan salat di akhir waktu itu lebih afdal, dengan alasannya ra'yu. Apa makna ra'yu? Secara logika, alasan logisnya, orang yang melambatkan salat ke akhir waktu selalu memikirkan salat dan berpikir salat itu adalah kebaikan. Maka semakin lama dia memikirkan salat, maka semakin banyak pula kebaikannya. Ini secara qiyas boleh, tapi secara nas tidak boleh. Apa sebab? Sebab tak itu yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin lebih hebat pikiran Imam Abu Hanifah daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu tetap di awal waktu lebih afdal daripada di akhir waktu, walaupun secara logika boleh diterima, tetapi secara fakta tidak benar. Wallahu waliyut taufiq. Kemudian wayujibuna qira'ata Fatihatil Kitabi khalfal imam. Mereka juga mewajibkan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah bagi makmum di belakang imamnya. Ini masalah, tentu saja masalah khilafiyah di antara para ulama. Pertama, mereka sepakat bahwa baca Al-Fatihah adalah rukun salat. Rukun salat. Kedua, mereka juga ijma bahwasanya membaca Al-Fatihah wajib bagi imam dan orang yang salat sendiri.
wajib bagi imam dan orang yang solat sendirian. Imam misalnya berjamaah wajib membaca, tidak boleh diwakilkan ke makmum. Tapi kalau makmum, ini yang terjadi khilaf nanti. Ketiga, yang kedua, pertama rukun, yang kedua wajib bagi imam dan orang yang solat sendiri. Orang yang solat sendiri wajib baca Al-Fatihah. Yang ketiga, mereka juga sepakat bahwasanya membaca Al-Fatihah wajib bagi makmum ketika solat sir. Yang keempat, terjadi khilaf bila solatnya solat jahar seperti maghrib, isya dan subuh. Apabila solatnya berjamaah, maka apakah makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Seperti Imam Malik mengatakan tidak wajib lagi. Nah, dan wallahu alam was-sahih tetap wajib. Karena apa? Karena nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihati al-kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihati al-kitab. Ala kulli hal, dan ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan masalah ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan taqra'una min wara'i, kalian membaca di belakang saya. Kata Nabi, kata mereka, na'am ya Rasulullah. Lalu Nabi katakan, la taf'alu illa bi ummil Qur'an, jangan kalian lakukan kecuali membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kenapa beliau menyebutkan ini wajibuna qira'ata Fatihatil Kitab? Ini khilafan li ahli ra'i. Dan selalu yang berseberangan dengan ahlul hadis adalah ahlu ar-ra'i. Karena sebagian ahlul ra'i mengatakan Al-Fatihah tidak wajib. Saya sempat katakan Al-Fatihah tidak rukun. Walaupun wajib tapi tidak rukun. Seperti dalam riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, bahwa beliau juga mengatakan boleh diganti Al-Fatihah dengan surat lain. Dengan surat lain, tapi yang sahih dari beliau adalah tetap mewajibkan Al-Fatihah. Baik. Wa ya'muruna bi itmamir ruku'i was sujudi hatman wajiban. Di antara adab, subhanallah kaum muslimin dan muslimat, ini adab kepada siapa ini? Dan kita selalu mengatakan adab itu adalah pergaulan antar manusia. Jadi ketika dikatakan masya Allah sebulan teh elok pongai lah nang bagus pongai tak pernah ganggu uangnya, tapi tak salat ni. Bagus cara kan elok pongai salat ndak? Hah? Elok pongai lah. Ini tidak bajilbab ni tapi penyapu uangnya. Inyo nyapu uang tu berapa hal loh? Hah? Amo dibodoh ke mana pennya? Nyetin. Jadi elok tu menurut pikiran. Menurut pikiran. Padahal nya ndak salat. Makanya ketika disebut ini adab ashabul hadis, dari tadi tentang masalah apa? Adab kepada Allah Taala sudah kan? Kan ya? Ya itu kaum muslimin muslimat. Makanya para ulama as-salaf membagi adab itu berbagi bagian, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada diri sendiri, adab kepada orang tua, adab kepada guru dan seterusnya. Jadi adab itu lebih umum. Makanya tadi dikatakan adab itu meliputi semua bagian dari agama ini. Meliputi semua bagian dari agama. Baik, wa ya'muruna bi itmamir ruku'i was sujudi hatman wajiban. Mereka menyuruh untuk menyempurnakan ruku' dan menyempurnakan sujud, yaitu ruku' yang sempurna seperti ajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan meletakkan kedua telapak tangan di lutut dengan jari dijarangkan, kemudian meluruskan punggung seperti badan kita seperti siku-siku ya, artinya lurus sampai disebut andainya diletakkan air atau gelas berisi air di atas punggungnya tidak tumpah. Oleh sebab itu ruku yang sempurna tak boleh seperti jalan mendaki, seperti orang yang sedang sakit pinggang. Subhanallah. Jadi tidak ada salahnya kita kaum muslimin ketika kita belajar minta orang lain meluruskan kita, karena kan tidak nampak punggung tak orang. Awalnya saja ancanya awalnya jadi guru, tapi ketika mau ajar ke orang miring Joseph kamu.
Ya masalah kadang video lo kadang aja ikut rukun ancanya betunya mandaki. Nah, padahal adalah harus lurus punggungnya antara kepala dengan tulang belakangnya adalah sejajar. Kemudian muka dihadapkan ke kiblat. Ini adalah harus menghadap ke kiblatnya. Kan ya? Sebab tidak boleh solat kecuali menghadap kiblat. Akhirnya di betun palora. Paham ya? Mandang ke depan. Kalau itu dalilnya beku ketika sujud. Nanti ketika sujud dagu itu sujud le. Jadi ini banyak kadang-kadang kalau las main retorika dan logika kadang-kadang banyak lucunya. Kan masih banyak masjid hari ini yaitu khutbahnya wajib berbahasa Arab dengan alasan khutbah itu pengganti salat. Oleh sebab itu maka wajib berbahasa Arab. Kalau itu semuanya berarti ketika khutbah imam wajib menghadap kiblat. Kuasa khutbah katanya imam membelakangi awak setengah jam ni punggung tengok awak masuk kaji sampai mandangnya imam lu awak mula-mula ngantuk juga angguk juga kan, apalagi lah punggung tengok awak. Jadi bukan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sehingga dipaksakan juga bahasa Arab, sehingga ketika jemaah umum ada orang Arab tidak ngerti apa disebut dia khatib tadi, tanya ke awak dia bahasa apa bagi khatib tadi rujunya bahasa Arab apa isinya tidak faham orang. Jadi sama tidak jadi saja dia orang Arabnya tidak ngerti, padahal baca buku baca buku. Iya, dia baca buku uang nandak pandai bahasa Arab tu semua baca buku bahasa Arab, kenapa enggak? Dan payah mana suang Inggris baca bahasa Acu. Tulis bahasa Acu kayaknya setahun macam itu tiara. Dan udah awak uang ndak pandai bahasa Arab membaca buku bahasa Arab. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi meluruskan, menyempurnakan ruku dan sujud sebagai suatu kewajiban yang tak dapat ditinggalkan. Wa ya'duna idmam ar-ruku'i was-sujudi bit-tama'ninati fiha. Dan mereka menyempurnakan ruku dan sujud itu dengan tama'ninah pada keduanya. Harus tenang. Wal irtifa'a min ar-ruku' wal intisab minhu wat tama'ninat fihi. Kemudian i'tidal, yaitu bangkit dari ruku dan lurus berdiri sambil tama'ninah. Artinya jangan ada di antara kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, habis itu langsung Allahu Akbar, berarti kadang-kadang belum sempat lurus, tiba-tiba dah turun lagi. Enggak. Al-hadis memastikan bahwasanya i'tidalnya mesti lurus dan tama'ninah. Wa kadzalika irtifa' min as-sujud. Demikian pula ketika bangkit dari sujud. Wal julus baina sajdataini, dan duduk antara dua sujud, mutma'innina fihi, dengan tama'ninah padanya, min arkanis salah allati la tasihhu illa biha, termasuk rukun salat yang tak sah salat kecuali dengannya. Nah. Baik. Azan? Kita azan dulu. Nah, silakan. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian saya melanjutkan, wa yatawasawna biqiyamil laili lis-salati ba'dal manam. Mereka saling berwasiat, saling mengajak untuk melakukan qiyamul lail setelah tidur. Walaupun sedikit. Karena qiyamul lail adalah da'bus salihin, adalah amalannya orang-orang saleh dan orang-orang yang kuat. Dan itulah yang dianjurkan Nabi SAW ketika pertama sampai di Madinah. Boleh dikatakan masuk dalam pidato kenegaraan Nabi yang pertama di Madinah adalah untuk masuk dalam wasiat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa bisalatil arham, dan untuk menyambung silaturahim dengan kerabat dan keluarga. Ala ikhtilafil halat, dalam segala keadaan. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan
salam. Karena salam itu adalah rahmat, salam itu adalah barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan. Dan doa. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sebutkan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tak mungkin sempurna imannya sampai saling mencintai. Afala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak kalian saya tunjukkan amalan, pekerjaan yang bila kalian lakukan kalian saling mencintai. Absus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Makanya kalau sudah mulai ada kebencian di antara kita, pasti salam tak mau lagi. Sahih? Pasti itu. Orang ucapkan selamat pada dia, dia bilang, buang muka. Berarti ada kebencian. Makanya ketika ada dua orang tidak berbaikan, tak boleh lebih dari 3 hari, Nabi sebut yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama memulai mengucapkan salam. Makanya ucapkan salam itu sunat hukumnya, menjawab wajib. Tapi pahala yang sunat itu lebih besar daripada yang wajib itu. Jadi oleh sebab itu biarlah kita yang dulu mengucapkan salam. Dan adabnya diajarkan Nabi SAW, yang sedikit ke yang banyak, yang kecil ke yang besar, yang berjalan ke yang duduk, yang berdiri ke yang yang berjalan kepada yang duduk. Artinya, tetapi kalau orang tu tidak mengucapkan salam, walaupun dia berjalan, awak duduk, tidak dia ucapkan salam, maka boleh kita mengucapkan salam. Apalagi di situ ada terkandung unsur mengingatkan. Allah. Kemudian wa it'amut ta'am, dan rajin memberi makanan. Ya, sebab memang kebahagiaan orang tu kalau dikasih makan. Maka semua orang menjadikan hidup ini untuk cari makan. Nak babi ni pertama tonyong dek orang tua ke awak. Lei tak baik makan. Naknya tonyong dek yang buat anak salat sudah ada cerita dah. Kasih makan tonyong dek. Iya, apa kau ambil makannya? Ni apa makan dia anak bakal besok? Nasi tak beda kan batu dan bayarnya. Kan ya? Betul. Nya sekian sangko di awak ambil rezeki tu, yang ambil rezeki Allah Taala. Yang ambil rezeki Allah Taala. Kalau tak sama Jawa tak ada makan anaknya. Tak dia kan makan. Berapa banyak uang dapat uang rumah, uang kayu, laki uang kayu. Tapi dah dapat apa dia kekayaan tu dah. Ni kawasan tak bajet dah. Baperma. Tak cik sekadar bajet je dah. Kalau bajet kan sebaris ya punya kan. Ikut baperma. Tak dapat di guntiang je usah. Kalau bajet je kelasang ah. Lecet guntiang tak usah warna kelasang dah. Ikut tak tahu baperma-nya. Bajet 8 kali. Nah, Allah musta'an. Ini cik tambuk lah. Jadi sudah itu nak amur boleh. Jadi kalau muslimin dan muslimat dan mati Allah, amur dia yang musikin lah. Amur dia yang musikin. Nah, jadi oleh itu ketika Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya oleh seorang bapak-bapak yang anaknya sangat cantik, banyak yang melamar. Ini banyak melamar, ada pangeran, ada saudagar, ada waju, ada ustaz ke? Ada ustaz ya. Siapa nikahkan kepada orang yang soleh di antara mereka. Kalau ajurun soleh ke ajurun nikah. Pangeran solehnya nikah. Wong kayurun soleh kayaknya nikah. Ya, musikin kayaknya nikah atau ustaz. Berarti ada ustaz tak solehnya? Hah? Ini kaum muslimin. Apa sebab? Kalau orang saleh dengan makna yang benar, kalau nyo cinta ke anak tambah mulia dah. Tambah muliakan anakmu. Kalau dia sempat membencinya, orang yang saleh tak akan menghina dan merendahkan. Jelas? Tapi kalau ada jawab lelang ngaji, tu bahinakan je kalau agak alun dia saleh wak dulu. Alun dia
saleh. Karena orang soleh itu tak mau merendahkan dan tak mau menghina. Walaupun mungkin dia tak mencintai kita, tapi dia tidak menghina kita dan merendahkan kita. Jelas? Ya doang, Masya Allah. Hafal dan hadisnya, tapi tak nampak dah. Pelatihan lah puih, daurah lah tak kau ada sekian sertifikat sebanyak-banyak, tapi tak bisa. Ilmu tu tak nampak, hanya sekadar hafalan yang mengisi akal dan pikiran. Ketika bang yang sekenek jadi godang, yang godang hendak dapat simpan. Nah, jadi yang bang sekenek selang kenek jadi godang. Allah musta'an. Baik, kemudian beliau kata wal ihtimam bi umuril muslimin, dan harus selalu mementingkan urusan kaum muslimin. Artinya ikut memikirkan kaum muslimin. Tapi kita setidaknya berdoa kita untuk mereka. Sah? Wa ta'affufi fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mankihi wal masrif. Yaitu ta'affuf. Ta'affuf itu artinya meninggalkan yang haram, menjaga kebersihan, kesucian apa? Makanan, minuman, pakaian, dan al-mankih ini yaitu pernikahan. Artinya menjaga kesucian pernikahan, artinya tidak melakukan zina, itu maksudnya. Wal masrif, dan belanja, tidak hedonis, tidak materialis. Belanja secukupnya, dan secukupnya ini beda antara yang sedikit dengan yang banyak, ya kan? Jangan bisa disombong tuh dah, kan bisa sombong dah. Uang gaji 30 juta maco je suruh makan, kan tak dah. Hah? Iya, awak dah biasa musikin awaknya bang. Tak selama mana tak pernah musikin je sawit lah lamaknya macur. Nah, alhamdulillah. Dan dia ketika belajar di luar negeri, lama macur pun ada can pulang tu, ada can pulang. Tapi kalau tak ada dia macur dia tu lah payah bawa pulang. Pilihlah mak macur bu. Ya, kalau datang jemaah umrah dan yang macur yang dia nak kena gembira lah. Iya, batambu makan nyono lah batambu je. Tapi kalau ada macur lah, dulu kami makan di dapur umum kampus ni ya, tak sihabis nasi setengah kira. Nyo buah ayam baik dia. Oh, buah ayam. Nah, tak jadi ada cerita bumbu-bumbu lah kan. Enggak harga juga aja. Lebih minyak apa. Setengah habisnya, datang kawan bawa macur. Anda minta tambul ya. Jadi kan macur lah. Saus botol aja lah. Habis jadi. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu macur topik dah bang yang lama. Yang lah lama dia awak biasa tunggu di macur. Sampai gini pun restoran minta jual macur. Wasa'i fil khairat, dan berusaha untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Wal amri bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Al-hadis itu dah memang harus amar ma'ruf nahi munkar dalam semua sisi. Di sisi ilmu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Di lapangan juga kita harus sesuai kemampuan kita mencegah kemungkaran. Makanya terkesan memang ahli hadis itu lebih menegakkan pilar ini daripada yang lain. Maksud saya bukan pakar hadis yang salah paham juga, yang menghidupkan hadis. Akhirnya itulah timbul ngaji sahih. Langsung berfatwa. Bukan berfatwa, mengamalkan ilmu tadi. Ketika tuan tu diasuk ronda ancak. Tahu asuknya? Mulainya kampanye. Jangan basuh asuk je lewat duduknya. Setidaknya ketika duduk jangan basuh, asuk kena basuh ketika motong aja lahnya. Ini motong tegang orang basuh asuk. Habis dia nyamuknya kan ya, banyak alasan tu. Dia ustaz tak pernah motong dia nya. Kan ya? Tu sahabat pernah dan motongnya pak dia masuk ustaz tak banyak nyamuk dia nya. Dah dua alasan dia. Enggak, banyak orang motong tak basuh asuknya. Tapi tetap ya kan? Alhamdulillah. Baik. Wal bidara ila fi'lil khairati ajma', dan segera dan berinisiatif untuk melakukan perbuatan yang baik semuanya. Wattiqa'i syarri aqibati tama'i, dan berhati-hati buruknya akibat tamak. Wa yatawassawna bil haqqi was sabr, mereka saling berwasiat untuk menegakkan hak dan dalam kesabaran.
wa yatahabbuna fid din, saling mencintai karena agama, wa yatabaghduna fihi, dan membenci juga karena agama. Tak mungkin kita mencintai orang yang berbeda agama atau orang yang tidak menjalankan agama. Pasti kita benci kepadanya. Tetapi sekali lagi harus kita paham bahwa tidak semua orang wajib kita cintai, dan tidak mencintai bukan berarti menzalimi. Kita paham ya? Ya tak? Bini wang boleh cintai? Kada boleh lah. Tanya jadi pasal yang cintai saudara. Bahaya je lah. Nah, tak semua mesti kita cintai, tetapi semua wajib tidak kita zalimi. Jelas? Nah, zalim tetap haram sekalipun pada orang yang berbeda akidah dan keyakinan. Tapi mencintai mereka haram, karena memang Allah membencinya. Kalau kita mencintai Allah, mesti membenci orang yang dibenci Allah. Sah? Sahih? Tak mungkin. Tapi Allah tidak menzalimi orang yang dibencinya. Sah? Allah pernah menzalimi hambanya yang kafir? Tidak. Maka kita pun tidak boleh menzalimi hamba-hamba Allah yang kafir. Tapi ketika mereka memerangi Allah, Allah perangi. Ketika mereka memerangi kita perangi. Ya sahabat Eden dan dapat orang nanya, awak ya agama rahmat kasih sayang kan nanya. Itu tembak awak deh sekarang jadi itu tidak ada citur. Kan ya? Jangankan karena agama, karena negara ini kita siap berkorban? Siap? Tidak laju pada siap lillah. Nah, karena membela negara itu bagian dari agama kita. Jadi kalau ada orang menyerang negeri kita ini, kita wajib siap untuk pertahankannya. Cuman bedanya ada yang karena nasionalisme tidak ada pahala, tapi ada lillah dapat pahala. Mana nomor? Lillah. Hasil lebih elok daripada nasionalisme. Lebih bagus lillah daripada nasionalisme. Nah, hasilnya lebih baik untuk kebersamaan dan keberhasilan negeri ini. Dan orang yang ikhlas, ya, orang yang ikhlas tidak mungkin korupsi. Ya, digajinya bisa enggak? Ya, enggak digaji pun bisa deh orang ikhlas. Sah? Tapi kalau orang tidak ikhlas, lah gaji tidak cukup lah. Itu korupsi. Makanya kita berkepentingan menciptakan orang-orang yang ikhlas beragama. Sudah itu jadi pejabat negara, insya Allah tidak akan korupsi. Tapi kalau anda ikhlas, cerita tadilah, yang gaji tambah juga korupsi. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Ma'asyiral kiram, wa yattaquna al-jidala fi Allah wal khusumat fihi, dan menghindari perdebatan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bila ada debat bau? Ketika lahir ilmu kalam. Dulu orang tak pernah berdebat. Allah fis sama, Ar-Rahmanu 'alal istawa. Ada debat-debat orang? Ya, kalau di hati mesti berjisim, kalau berjisim berarti bukan Allah. Ilmu Yunani weh. Bukan ilmu yang turun dari Al-Quran dan hadis. Ketika datang waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, tidak ada sahabat debat, ya Rasulullah ini mujassim ini, tidak ada. Kapan ada? Setelah ilmu kalam. Sekarang kita berdebat juga gara-gara ilmu kalam. Kalau kita tanya siapa yang bilang? Allah dan Rasul. Antum siapa yang bilang? Aristoteles. Tentu tidak akan sama ilmu orang-orang dulu dengan maksudnya ilmu Yunani kuno dengan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Az-Zahabi, siapa yang menuntut ilmu kalam kemudian mengklaim bisa menggabungkannya dengan ilmu Quran dan Sunnah, tak akan mungkin terjadi. Ya, mesti mengambil sebagian ini dan sebagian ini. Kadang-kadang ikut Al-Quran, kadang-kadang ikut ilmu kalam. Apalagi dalam bab asma dan sifat, kebanyakan tunduk oleh ilmu kalam tadi, sehingga yang terang jadi kalam. Nah, ahlul hadis nak mau berdebat masalah itu. Makanya tuan-tuan kalau baca kitab akidah ahlul hadis, yang dikemukakan Al-Quran dan hadis, bukan perkataan begini mesti begini, begitu mesti begitu, perkataan si fulan si alan, aduh itu tidak, paling dinisbatkan ini berkata Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan bin Uyainah, yang sepaham dan sejajar dengan Al-Quran dan hadis, bukan berdebat. Maka ciri khasnya adalah hadis tidak mau berdebat dalam masalah berbantah-bantah dalam masalah agama ini, khususnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajanabuna ahlal bid'ah wad dhalalat, dan mereka menghindar dari ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Ahli bid'ah itu siapa?
Kalau joleh lawan ahli sunnah, lawan dari ahlus sunnah. Berarti kalau sunnah dengan bid'ah bisa digabung? Bisa digabung? Tidak. Kalau nak jadi ahli sunnah mesti tinggalkan bid'ah. Kalau nak jadi ahli bid'ah, tidak cukup tinggalkan sunnah. Ya, tidak mesti tinggalkan sunnah. Makanya ahli bid'ah itu menjadi subuhat. Apa sebab? Tengok contoh diganggu sunnahnya. Kan iya? Tapi tengok di dalam dada, Allah di mana-mana. Macam orang. Kan iya? Kalau tengok ni baca Bismillahirrahmanirrahim fasih. Iya, sunnah bononya kan? Tapi tengok di akidah, Allah tidak bertempat, Allah mawjudun bila makan. Baik. Dan seterusnya. Jadi makanya menjadi ahli bid'ah tidak mesti meninggalkan sunnah, tapi menjadi ahli sunnah catat lelok. Menjadi ahli sunnah wajib meninggalkan seluruh bid'ah. Tapi menjadi ahli bid'ah tidak mesti meninggalkan sunnah. Berarti mana yang bersih, sunnah atau bid'ah? Ahli bid'ah dalam berbagai masalah mungkin sunnah dia. Solatnya kita lihat persis seperti solat Nabi SAW. Cuman sudah solat tu akhirnya ada tambahan yang lain. Jelas? Nah, ahli sunnah tidak cukup mengikuti sunnah Nabi dan mesti meninggalkan bid'ah. Jadi yang merusak sunnah apa? Bid'ah. Yang memperbaiki bid'ah, tak bisa dibaiki bid'ah dulu. Bid'ah tak bisa dibaiki, dibuang. Yang namanya bid'ah itu dicompang. Makanya bahasa para ulama nabzul bid'ah. Nabzul itu artinya dibuang. Dibuang. Karena bid'ah itu tak bisa dibaiki lah. Lapuan baiki usah dia. Banyaklah boleh umpik pada boleh kudo lah. Lapuan ni embuih hasil no dan awak. Tapi kalau sunnah bisa diperbaiki. Sebab apa? Sebab kadang kurang pas, bisa dipaskan dengan sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Baik, wa yu'aduna ashabal ahwa wal jahalat, dan mereka memusuhi para pengikut hawa dan kejahilan. Pengikut hawa dan kejahilan. Apa makna jahil? Tidak berilmu. Tak bongak tu weh. Orang tidak berilmu tu sebanyak-banyak acara dia. Makanya kalau berdebat kalah awak dia. Semuanya berdebat tentang Al-Quran, mungkin kalah awak dia. Makanya ketika berdebat memakai metodologi ahli hawa, kita tidak menguasai metode mereka. Bisa kita ketika terdibuatnya. Seperti yang terjadi sebagian ahli debat kita berdebat memakai metodologi ahli hawa. Hawa tidak ahli hawa, itu kalah awak dia. Kenia, sehingga seolah-olah mereka di atas angin. Hebat mereka. Apa sebab? Nya pakai kaedah mereka. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dengan segenap kemampuannya, beliau katakan, saya mau berdebat dengan anda dengan syarat kita harus kembali kepada sesuatu yang semua kita sepakat. Apa yang semua kita sepakat? Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak sepakat Al-Quran sunnah berarti bukan dakwah Islam sudah. Jelas? Nanti kita berbeda, nanti balik kepada keduanya. Nah, itu ujung-ujung Quran sunnah tak dia maju ada dongnya. Setiap subhanallah Imam Ahmad. Mana maju zaman Rasulullah berzaman kini? Zaman Rasul pakai apanya dulu? Pakai Al-Quran dan sunnah? Pakai ilmu kalam? Pakai lainnya, tapi tak usah buat ilmu kalam nomornya. Ini bukti. Kalau di hati aras mesti bertempat. Mana perkataan Nabi John itu? Kalau seandainya ia di atas aras berarti mesti berbatang tubuh berjisim. Mana perkataan Nabi John itu? Tidak ada. Berarti kalau ada yang mengatakan klaim tanpa bukti, maka kita yang mengatakan Allah mawjud bila makan, tidak Allah ada tanpa tempat. Coba datangkan hadisnya. Datangkan hadis. Tidak ada hadis. Berarti anda hanya mengada. Allah musta'an. Baik. Maka sampai sini kita tahu bedanya jahil dengan jahil itu tidak berilmu, bukan orang bodoh. Walaupun terjemahan bebasnya diterjemahkan seorang bodoh karena dia tidak tahu dia agak bodoh. Ini sebenarnya akalnya cerdas tapi tidak berilmu. Akhirnya dia mengikuti akalnya saja yang tidak
ilmu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.